Biasanya kita ambil dari selokan, cacing sutra itu di kota-kota ada apa selokan-selokan, biasanya banyak di situ. Cacing sutranya. Cacing sutra. Jadi dijadiin bibit. Biasanya untuk pakan. Iya. Pakan larva patin, larva lele, itu biasanya memerlukan cacing sutra karena proteinnya tinggi, Ya. 40% lebih lah. Nah, tapi cacing sutra di alam itu biasanya dipengaruhi oleh musim. Betul. Musim hujan, Betul. kan? Kalau musim hujan hilang. Betul. Tapi pas musim hujan ikan lele, ikan patin mijah kan? Betul. Perlu cacing. Perlu makanya cacing. mahal Nggak ketemu harganya kalau tuh. dari alam. Nggak klop gitu. Nah, makanya dengan sistem ini Dibudidayakan. apartemen itu kita budidayakan, itu fungsinya agar cacing itu terus ada Betul. walau musim hujan. Jadi untuk memperirit efisiensi lahan, kita pakai vertikal ke atas. Oke, nah seperti ini vertikal rak-raknya Jadi, untuk cacing sutra. kita pakai papan, Papan, terus pakai terpal, rangkanya rangka besi ini Pak ya? rangka besi bisa, rangka bambu juga bisa kalau kuat. Kalau di sana kan banyak kayu Iya. keras lah ya. Nah, itu di zigzag Pak. Ini ada pompa di sini, Iya. pompa masuk ke atas, turun ke bawah. Oke. Ini di zigzag aja. turun Oke. ke sini, ke bawah. Jadi air mengalir terus nih Pak ya? Ya. Kayak selokan jadinya. Harus terus jalan karena Iya. si cacing itu perlu oksigen juga. Terus yang di bawah terakhir nanti paling bawah dia kemana? Kembali lagi ke kolam. lagi berkembang. Itu diputar Itu lagi. difilter nggak di situ nanti? Enggak, Oh, hanya penampungan aja. penampungan aja. Nah, Selain air, apalagi Pak treatmentnya dikasih apa misalnya? untuk cacing itu kan perlu media lumpur. Lumpur. Nah, ini kita pakai media lumpur, nih kayak gini kan. Nah ini lumpurnya nih. Nah, kalau kita bikin itu kalau misalnya dari 100 80% itu lumpur. 20% itu anorganik. Anorganik apa maksudnya? Campuran anorganik. Itu bisa apa aja? Dedak, bisa tepung ikan, bisa sayuran, Ada yang ampas tahu? ampas tahu, Oke. sama IM4. M4. Nah, itu si cairan itu campuran itu difermentasi dulu di drum plastik. Nah, setelah jadi fermentasi sekitar 1-2 minggu, nah baru dicampur dengan lumpur tadi. Nah, itu udah jadi, baru kita masukkan biang. Nah, 1 liter itu 1 meter. Ini 1 kan meter persegi ya? persegi itu bisa kasih 1 liter lah. 1 liter Biang cacing sutra. biang. Nanti kita masukkan, campur, dia hidup kan. Kita kasih makan juga. Ya, makanannya. Kasih makannya tadi juga ampas tahu. Oke. Yang tadi Iya. organik tadi. Iya. Kita kasih tiap hari. Tiap hari itu Pak ya, memberikan makannya. Apa indikasinya dia butuh tambahan makan atau kekurangan atau kelebihan Nanti makanan? kan kelihatan abis singanya. Kita lihat coba ada ya. Ada yang udah dikasih makan, kita. Nah, ini dikasih makan. Itu makanannya ya Pak ya. Nah, itu cacingnya ngumpul tuh ngerebutin makanan. Nah, dia ngerebutin makanannya cacing sutra. Ini udah gitu jadi memperlebar.
Panen bisa 3 liter ya. Ini Pak, satu bak ini ukuran berapa yang ini? Ini Satu 1 kali 2. Nah, Jadi untuk 1 kali 2 itu bisa biang 1 liter. Ya. 1 kali 2 ini bisa dikasih 1 liter biang cacing Iya. sutra. Cacing sutra kita kasih makan tadi, Ah. gitu kan. Ya. Nah, nanti setelah sekitar 3 minggu itu bisa panen. Oke. Bisa 3 kali lipatnya. Jadi Dari jadi satu- Pak per bak ini panennya 3 minggu. Ya karena ini awal kan. Oke. Kalau dari awal nih. Heeh. Bisa 3 minggu baru kita bisa panen. Oke. Sekitar 3 liter. Oke. 3 kali lipat dari awal. Oke. Nah setelah itu dipanen. Nah kalau dipanen jangan dipanen semuanya. Jadi disisakan tadi sama sekitar 1 liter lah. Buat biangnya lagi. Dia bilang lagi. Tapi yang kedua ini karena di situ udah banyak telur. Mm-mm. Biasanya lebih Banyak lagi hasilnya. Banyak lagi hasilnya, lebih cepat lagi. Jadi ini continue Pak ya di sini ya Jadi bisa tiap, kalau udah sebanyak ini sih bisa tiap hari panennya. panen. Tapi kalau cuma 1 bak punya per bak ini bisa nanti per 2 minggu Oke. bisa panen banyak lagi gitu. Ini kan Ya ini siapa panen? ini kan Pak untuk kebutuhan makanannya larva ikan ya kan. Ya. Nah, kalau di daerah yang nggak ada cacing sutra sama sekali atau susah, apa Pak menggantinya Pak kira-kira? Ya cacing sutra itu kalau misal tidak ada cacing sutra di daerah itu bisa beli dari daerah lain untuk dibudidayakan. Untuk pakan alami untuk kalau mau tetap cacing sutra. Tapi kalau tidak ada ya terpaksa tadi harus improvisasi, bisa pakai maggot, Kutu air. dapnia, moina ya. Iya. Tapi biasanya yang paling mudah atau paling disenangi si ikan larva itu ya cacing sutra. Karena ini makanan alaminya di alam. Iya. Ya, ini. Iya. Gitu. Oke, luar biasa kawan-kawan. Nih, jadi kalau mau usaha budidaya ikan jangan cuman mikir ngebesarin terus gak nyiapin yang gini-gini, jangan dianggap remeh. Iya. Kalau kalian tergantung sama pakan, beli pakan buatan maksud saya. Nanti suatu saat ada saatnya harga ikan sama harga pakan yang kamu beli itu nggak seimbang. Atau ikan kamu udah dikasih pakan banyak dari pabrikan tiba-tiba ada kena penyakit berkurang, ya jelas nanti dikalkulasi jadi rugi. Begitu ya Pak ya? Dan tiap ikan itu awalnya itu harus pakan alami. Lele misalnya setelah hari kelima larva setelah habis telur di perutnya itu hari kelima ke depan itu harus pakai pakan alami. Oke. Nggak bisa langsung pakan buatan. Hanya harus ada ini untuk pembenihan. Setelah itu mungkin 1 bulan baru bisa pakan buatan. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau memijahkan, terus membenihkan ya harus siap-siap dulu pakan alaminya apa. Betul. Kalau enggak ya biasanya banyak kematian. Gagal di pembenihan. Ya, gitu. Jadi ini bisa mudah lah Jadi hampir wajib ini bagi kawan-kawan yang usahanya pembenihan atau membenihkan sendiri ikan-ikannya buat dibesarkan ya Pak ya. Ya kalau untuk biangnya saya pikir di BPBAT Mandi angin itu bisa ada untuk biang ininya biang cacing sutranya. Itu biangnya aja Atau nanti cari dibesarkan. di ini tadi Pak ya di Selokan selokan. banyak, ya. Terus airnya ini ada syarat khusus gak Pak? Misalnya nggak boleh pH begini atau apa? pH-nya sama dengan ikan standar 6,5 7,5 pH netral lah ya. Netral. Ini hanya mengalirkan aja, tidak harus kencang. Yang penting mengalir. Ya. Baik kawan-kawan. Ya. Ini membersihkan ikan cacing yang udah dipanen ya Pak ya? Ya. Kenapa harus dibersihkan Pak? Ini kan pasti ada kotoran Pak. Ya? Kotoran ini yang Lumpurnya. ada lumpur misalnya. Ini kan memisahkan lumpur sama ini Pak, sama cacing. Memisahkan lumpur sama cacing. Karena kalau yang ada lumpurnya masuk ke kolam nanti kotor ya Pak ya? Ya, kadang-kadang kan ini langsung dikasih makan nanti siang juga Pak ke ikan. Ini langsung bersih. Biasanya larva ikan itu dipelihara di bak atau di akuarium. Nah, biasanya untuk benih itu airnya air bening ya, untuk larva. Iya. Nah, makanya sebelum dimasukin pakan cacing ini itu harus bersih. Iya. Tapi harus hidup. Gitu. Cacingnya. Cacingnya. Tuh kan mau 1 liter itu Iya. bukan 1 liter tapi 1 kaleng susu ya. 1 takar.
Satu takar segede gitu menurut Bang. Ya. Iya, Pak. Nah, satu takar ini sekarang harganya bisa sampai 30.000. Tapi tidak murni cacing, kadang masih ada lumpurnya. Lumpur. Itu di sini Pak, masyarakat sini banyak yang membudidayakan ini juga Pak. Itu masih kita terus sosialisasikan agar mereka bisa usaha dari sini juga. Jadi tanpa usaha ikan pun usaha cacing kalau itu bisa ini. Apalagi di daerah-daerah yang tidak ada ya itu bisa satu liter ini bisa 50.000. Betul. Gitu kan. Saya pernah ke Palembang itu satu tutup kaleng baygon itu. Iya. Gitu kan. Ya. Itu 20.000. 20.000. Bukan buat ikan hias mungkin Pak ya? Ya untuk ikan hias. Tapi harganya udah segitu gitu. Terus ini Pak, kalau sudah kita panen, dia maksimal bertahan berapa lama harus dihabiskan oleh larva? Ya. Kalau sudah dibersihkan, itu kan di air ada aerator ya. Jadi ikan si cacing juga hidup gitu. Oke. Nah itu bisa sehari atau 2 hari bisa hidup. Tahan ya dia ya. Artinya habis lah, dihabisin. Jadi hidup gitu. Kelebihan cacing sutra ini kalau tidak dimakan oleh si ikan, si cacing sutranya hidup di dalam akuarium jadi tidak bau. Oke. Beda kalau kita ngasih makan pakai telur ayam. Telur ayam ya, kan kuning jadi bau telur. tuh. Bau karena Nggak dimakan, busuk. nggak dimakan terus terurai jadi kecil kan jadi apa? Tercampur dengan air busuk, bau. Kalau pakai cacing sutra ini ya memang awal kita cacah ya. Untuk lele misalnya 2-3 hari harus dicacah biasanya. Tapi kita kasih makan secukupnya. Setelah bukaan mulutnya besar, kita tinggal kasihkan aja hidup tanpa harus dicacah. Itu lebih aman. Gitu. Oh ini bisa dicacah juga Pak? Iya, kalau masih Menggumpal. umur larvanya masih 1-3 hari biasanya dicacah.